Indah Kumalasari, seorang perempuan muda asal Jawa Tengah, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan bukit-bukit yang seolah memeluk langit. Usianya baru menginjak 28 tahun, tetapi perjalanan hidupnya penuh dengan liku yang mengajarkan banyak hal. Wajahnya yang manis dan senyumnya yang selalu menghias bibir membuatnya disukai banyak orang. Namun, di balik kehangatan itu, Indah menyimpan impian besar yang membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kecil, Indah sudah terbiasa membantu orang tuanya di ladang. Mereka hidup sederhana, bahkan terbilang pas-pasan. Setelah lulus SMA, Indah harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan kuliah adalah kemewahan yang tak bisa keluarganya penuhi. Demi membantu ekonomi keluarga, Indah memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota terdekat. Ia bekerja di sebuah keluarga kecil dengan upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Gaji itu cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, tetapi tidak lebih dari itu. Hari-hari Indah berjalan seperti biasa, hingga suatu malam ia berbincang dengan teman lamanya yang sudah lama bekerja di luar negeri. Temannya bercerita tentang bagaimana peluang bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja wanita, TKW, bisa mengubah hidup. Mendengar itu, hati Indah tergerak. Ia ingin mencoba peruntungan, meski harus meninggalkan keluarganya dan berjuang di negeri orang. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Indah memutuskan untuk mendaftar melalui sebuah agen tenaga kerja resmi. Perjalanan Indah ke Malaysia tidaklah mudah. Ia harus menjalani pelatihan selama beberapa bulan untuk mempersiapkan dirinya bekerja di luar negeri. Meski awalnya terasa berat, Indah tidak pernah mengeluh. Ia belajar cara membersihkan rumah dengan benar, memasak berbagai jenis masakan, hingga memahami bahasa Melayu dasar. Semua ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Setibanya di Malaysia, Indah ditempatkan di rumah sebuah keluarga Melayu yang tinggal di Kuala Lumpur. Majikannya adalah pasangan suami istri yang sudah cukup berumur, dengan 2 anak yang telah beranjak dewasa. Indah menyambut hari pertamanya dengan penuh semangat, meskipun ia merasa gugup. Namun, perasaan itu perlahan hilang karena majikannya sangat ramah dan baik hati. Indah bekerja dengan tekun. Ia membersihkan rumah dengan teliti, memasak makanan dengan rasa yang memuaskan, dan selalu memastikan kebutuhan majikannya terpenuhi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Sore harinya, ia membersihkan halaman rumah dan mencuci pakaian dengan hati-hati. Semua tugas ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa setengah-setengah. Ketekunan dan kejujuran Indah membuat majikannya sangat terkesan. Tidak hanya pekerjaannya yang luar biasa, tetapi juga sikapnya yang selalu sopan dan penuh perhatian. Indah sering tersenyum dan menyapa dengan lembut, membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Melihat kerja keras dan dedikasinya, majikannya memutuskan untuk memberikan gaji yang jauh lebih besar dari rata-rata. Indah menerima 4.000 ringgit Malaysia setiap bulan, setara dengan sekitar 12 juta rupiah. Jumlah itu terasa luar biasa bagi Indah, mengingat sebelumnya ia hanya menerima 1,5 juta rupiah per bulan di Indonesia. Dengan gaji sebesar itu, Indah mulai menabung. Ia mengirim sebagian besar uangnya ke kampung untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Tidak hanya itu, ia juga menyisihkan uang untuk investasi kecil-kecilan di tanah kelahirannya. Dalam waktu 3 tahun, ia berhasil membeli sebidang tanah untuk keluarganya dan membuka warung kecil di desa. Impiannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang tercinta perlahan mulai terwujud. Namun, bukan hanya materi yang Indah dapatkan dari pengalamannya bekerja di Malaysia. Ia belajar banyak hal baru, dari cara mengatur waktu hingga menghadapi berbagai karakter manusia. Indah juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Ia sering merenung, mengenang masa-masa sulit yang pernah ia lalui, dan merasa bersyukur atas semua pencapaiannya. Baginya, bekerja keras dan bersikap tulus adalah kunci kesuksesan. Setelah 5 tahun bekerja di Malaysia, Indah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia merasa sudah cukup merantau dan ingin memulai babak baru di kampung halamannya. Kepulangannya disambut dengan haru oleh keluarga dan tetangga. Mereka tidak menyangka bahwa Indah yang dulu hanya seorang gadis desa kini telah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Di kampung, Indah menggunakan sebagian tabungannya untuk membuka usaha catering. Dengan keterampilan memasak yang ia pelajari selama di Malaysia,
bisnisnya berkembang pesat. Indah juga mempekerjakan beberapa tetangganya yang membutuhkan pekerjaan. Ia tidak hanya membawa perubahan bagi keluarganya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kisah Indah Kumalasari menjadi bukti bahwa mimpi bisa terwujud dengan kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk mengambil peluang. Dari seorang pembantu rumah tangga dengan gaji kecil, ia berhasil mengubah nasibnya menjadi pengusaha sukses yang disegani. Keberanian Indah merantau ke negeri orang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberi pelajaran berharga bagi banyak orang bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Indah Kumalasari tidak hanya dikenal sebagai pekerja yang rajin, tetapi juga sebagai pribadi yang baik hati dan cerdas. Dalam kesehariannya, ia selalu menunjukkan rasa hormat kepada majikannya dan semua orang di sekitarnya. Hal ini membuat majikannya tidak hanya menghargai Indah sebagai pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga. Suatu hari, Indah mendengar kabar dari kampung bahwa rumah orang tuanya membutuhkan renovasi karena atapnya sudah bocor di beberapa tempat. Mendengar hal ini, hati Indah terasa berat. Ia tahu keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumah itu. Meskipun ia sudah rutin mengirimkan uang, kebutuhan mendesak seperti ini tetap terasa sulit untuk segera ditangani. Indah tidak mengeluh atau meminta bantuan secara langsung kepada majikannya. Sebaliknya, ia bekerja dengan lebih giat, memastikan semua tugasnya terselesaikan dengan sempurna. Ia berpikir bahwa dengan bekerja lebih keras, ia bisa mengumpulkan uang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Namun, tanpa sepengetahuan Indah, majikannya telah memperhatikan perubahan sikap dan semangatnya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, majikannya mengajak Indah berbicara di ruang keluarga. Dengan senyum hangat, majikannya bertanya apakah Indah sedang menghadapi masalah. Awalnya, Indah ragu untuk bercerita. Namun, setelah didesak dengan penuh perhatian, ia akhirnya menceritakan kondisi rumah orang tuanya di kampung. Indah menuturkan semuanya dengan hati-hati, tanpa sedikit pun menunjukkan keluhan atau meminta bantuan. Ia hanya menjelaskan bahwa ia sedang berusaha keras untuk membantu keluarganya. Indah Kumalasari tidak hanya dikenal sebagai pekerja yang rajin, tetapi juga sebagai pribadi yang baik hati dan cerdas. Dalam kesehariannya, ia selalu menunjukkan rasa hormat kepada majikannya dan semua orang di sekitarnya. Hal ini membuat majikannya tidak hanya menghargai Indah sebagai pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga. Suatu hari, Indah mendengar kabar dari kampung bahwa rumah orang tuanya membutuhkan renovasi karena atapnya sudah bocor di beberapa tempat. Mendengar hal ini, hati Indah terasa berat. Ia tahu keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki rumah itu. Meskipun ia sudah rutin mengirimkan uang, kebutuhan mendesak seperti ini tetap terasa sulit untuk segera ditangani. Indah tidak mengeluh atau meminta bantuan secara langsung kepada majikannya. Sebaliknya, ia bekerja dengan lebih giat, memastikan semua tugasnya terselesaikan dengan sempurna. Ia berpikir bahwa dengan bekerja lebih keras, ia bisa mengumpulkan uang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Namun, tanpa sepengetahuan Indah, majikannya telah memperhatikan perubahan sikap dan semangatnya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, majikannya mengajak Indah berbicara di ruang keluarga. Dengan senyum hangat, majikannya bertanya apakah Indah sedang menghadapi masalah. Awalnya, Indah ragu untuk bercerita. Namun, setelah didesak dengan penuh perhatian, ia akhirnya menceritakan kondisi rumah orang tuanya di kampung. Indah menuturkan semuanya dengan hati-hati, tanpa sedikit pun menunjukkan keluhan atau meminta bantuan. Ia hanya menjelaskan bahwa ia sedang berusaha keras untuk membantu keluarganya. Ketika Indah Kumalasari merenungkan semua yang telah ia lalui, ia merasa hidupnya seperti aliran sungai yang kadang deras, kadang tenang, tetapi selalu membawa makna. Malam itu, setelah menerima hadiah dari majikannya, ia duduk di kamarnya yang sederhana. Ia memandang foto keluarganya yang ia bawa dari kampung. Dalam foto itu, terlihat wajah-wajah orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Indah teringat masa-masa sulit saat ia pertama kali memutuskan menjadi TKW. Ia pernah merasa takut, cemas, bahkan ragu apakah ia mampu bertahan di negeri orang. Namun, ia selalu percaya bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan akan membuahkan hasil.
Dan kini, ia bisa melihat bahwa keyakinannya tidak salah. Kehidupan orang tuanya menjadi lebih baik, adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan rumah mereka yang dulu hampir roboh kini berdiri kokoh. Tidak hanya itu, hubungan yang ia bangun dengan majikannya mengajarkan Indah bahwa kebaikan hati melampaui batas-batas budaya dan bahasa. Majikannya memperlakukannya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Hal itu membuat Indah merasa dihargai, bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang tulus. Keesokan harinya, Indah mengambil sebuah buku catatan yang selama ini ia gunakan untuk menulis mimpi-mimpinya. Ia membuka halaman-halaman awal, di mana ia pernah menuliskan, "Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Aku ingin mereka hidup lebih baik." Kini, ia menambahkan sebuah kalimat baru di bawahnya, "Mimpi ini telah tercapai, tetapi aku tidak akan berhenti bermimpi lebih besar lagi." Indah mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan setelah kontraknya selesai. Ia tidak ingin hanya berhenti di sini. Ia ingin membangun usaha kecil di kampung, mungkin sebuah warung atau bisnis catering, memanfaatkan keahlian memasaknya yang ia asah selama bekerja di Malaysia. Ia ingin memberikan lapangan pekerjaan bagi tetangganya yang juga membutuhkan, agar mereka bisa merasakan perubahan seperti yang ia alami. Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang malam itu tetap membekas di hati Indah. Ia sering teringat akan kata-kata majikannya saat menyerahkan amplop tersebut, "Indah, rezeki yang baik adalah rezeki yang kita bagi dengan orang lain. Kamu adalah bukti nyata dari itu." Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Indah untuk terus melangkah maju, mengukir cerita baru yang lebih indah. Ketika akhirnya ia pulang ke kampung halamannya, kepulangannya disambut dengan tangis bahagia oleh keluarganya. Mereka tidak hanya melihat seorang anak atau kakak yang pulang dari negeri seberang, tetapi juga seorang pahlawan yang telah mengubah hidup mereka. Indah berdiri di depan rumah yang kini sudah tidak lagi reot, memandang keluarganya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus berusaha menjadi kebanggaan mereka. Hidup Indah adalah kisah tentang keberanian untuk bermimpi, tentang ketulusan yang membawa berkah, dan tentang cinta kepada keluarga yang menjadi sumber kekuatan. Kisahnya bukan hanya sebuah cerita tentang kesuksesan, tetapi juga tentang harapan, perjuangan, dan keajaiban yang terjadi ketika seseorang bekerja keras tanpa lelah dan selalu percaya bahwa kebaikan akan kembali pada waktunya.